Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian, hafizahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Dengan izin Allah, kita melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat. Baik, saya tidak memperbanyak mukadimah karena hadis yang kita bahas ini sebuah kisah yang lumayan panjang, hampir setengah halaman lebih. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan pembahasannya pada maghrib hari ini, insyaallah. Hadis yang kita bahas dikeluarkan dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, atau dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi Nabi menyampaikan sabdanya ini menceritakan sebuah kisah kepada para sahabat, dan salah satu yang mendengarnya adalah Sa'id Al-Khudri. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Karena fi man kana qablakum, ya. Dulu ya ada seseorang yang hidup sebelum kalian. Berarti kisah ini bukan di zaman Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi sebelumnya. Karena itu kata para ulama, ada yang mengatakan ini Bani Israel atau umat mana saja yang hidup antara Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, dan dia ini ya hidup sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul. Kemudian kata Nabi, orang itu rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, membunuh 99 jiwa. Dia pembunuh nih. Jadi kisah taubatnya seorang pembunuh. Tapi yang dibunuh gak main-main Pak, 99 banyak, ya. Berarti memang dia ini penjahat, membunuh sampai 99 orang itu bukan sedikit. Kita membunuh satu orang saja kasusnya sudah rekor, ya. Membunuh pakai sianida saja persidangannya berbulan-bulan, ya, kasus sianida, ya. Nah ini yang dibunuh 99 jiwa, bayangkan betapa berlumurnya tangannya dengan darah, betapa dahsyatnya perbuatan yang dilakukan oleh dia ini. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian namanya orang bunuh banyak jiwa, pasti dia dihantui kesalahan. Jadi risau karena dihantui kesalahan. Ya, orang yang jangankan bunuh banyak orang, banyak tentara Israel saja yang menembaki warga Palestina Gaza, ada yang tidak sengaja tertembak, terbunuh anak-anak. Itu mereka sering mimpinya gelisah karena didatangi dengan penyesalan, ya. Apalagi ini membunuh 99 jiwa. Maka dia dihantui dua cara. Kemudian dia tanya sama seseorang, pokoknya orang ini yang tahu info-info tentang segala penjuru, namanya ahli ardi, ya. Pokoknya orang yang tahu tempat seluk-beluk dunia ini lah. Kemudian dia minta petunjuk, saya ini udah bunuh orang banyak, kemana engkau kira-kira kasih aku rekomendasi, aku harus pergi kemana, ya.
dan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang sangat dahsyat ini. Fadulla ala rahibin fa'atahu faqala. Akhirnya kawannya ini menunjuki, ya udah, itu pergi ke fulan. Fulan ini seorang ahli ibadah. Yang ditanya ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Orang ini soleh, semangat ibadah, tapi bukan pakar ilmu, cuma semangat saja ibadahnya. Ya. Kemudian dia datang, dia berkata, apa yang dia katakan? Ini saya bawa teman saya, dan teman saya ini minta ditunjukkan kepada engkau wahai ahli ibadah, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Tapi dia ini sudah pernah membunuh 99 jiwa. Tanyalah kepada ahli ibadah ini, fahal lahu min taubah, kira-kira masih ada nggak kesempatan dia untuk taubat? Tapi karena yang ditanyanya bukan orang alim, tapi orang abid, ya. Ahli ibadah itu kan tipenya Pak, mampu beribadah untuk diri sendiri. Tapi kalau ditanya sama orang lain, dasarnya dia tak paham. Dan ini sebenarnya bagus. Kita itu seorang muslim kalau bisa alim dan abid. Ya, kalau abid itu semua orang harus jadi abid, harus jadi ahli ibadah. Tapi kalau alim, tidak semua orang mungkin bisa, ya. Tidak semua orang mungkin bisa. Tapi karena dia bukan seorang alim, dia bukan orang alim, namun dia adalah seorang abid. Pas ditanya, kira-kira 99 nyawa sudah membunuh, apakah kawan saya ini masih bisa ada kesempatan tobat? Maka kata abid ini, lah, wah bisa. Ya mungkin dia mau bilangnya sebatas itu ilmunya, Pak. Dia lagi ibadah tapi nggak tahu dasar-dasar ilmu. Lah, orang lagi stres, kemudian nyari solusi, tak dapat solusi, tapi dapatnya vonis. Kira-kira gimana, Pak? Ya tambah stres lah kawan ini, tambah stres. Akhirnya apa yang terjadi? Faqatalahu, dibunuh pula ini ahli ibadah. Oh, begitu jawabnya. Jadi nggak ada tobat, dibunuh dia. Ahli ibadahnya pun mati. Ya, fakamala bihi mi'ah. Maka tadinya dia membunuh 99 jiwa, akhirnya menjadi 100 jiwa. Ya, mau kita 100 jiwa yang dia habisi. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Dia tanya kepada kawannya, kamu bawa saya kemana sih? Saya ini butuh solusi yang menenangkan jiwa. Adakah tempat lain yang bisa memberikan pencerahan buat hati saya yang sudah berkubang, bergelimang dengan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka fadulla ala rajulin alim. Ya, kalau tadi dibawanya kepada rahim, abid, ya orang ahli ibadah, tapi kali ini dibawa kepada seorang ahli ilmu. Ya, orang alim kalau jawab itu tepat sasaran, tahu dasarnya, paham dalilnya. Kemudian ketika sampai kepada orang alim tersebut diberikan kata pengantar, innahu qatala mi'ata nafsin. Wahai alim, ini kawan saya sudah bunuh 100 jiwa. Ya, untung dia tak bilang, kau mau gak daftar jadi yang 101? Enggak ya. Ini orang ini teman saya sudah membunuh 100 jiwa, gitu ya. Kemudian fahal lahu min taubah, kira-kira dia masih ada kesempatan taubat atau tidak? Maka orang alim ini menjawab, nah, tentu saja. Nah, karena dia cerdas. Ya, tentu saja. Ya, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara dirinya dan taubat? Siapa? Gak ada yang bisa. Ya, gak ada yang bisa menghalangi antara dirinya dan taubat. Kalau
intalik ila ardin kada wa kada. Habis ini kalau engkau betul-betul tobat, tahmisi kesalahanmu, pergilah ke sebuah kampung di sana, sebuah negeri. Kenapa? Ya. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillah ma'ahu. Karena di kampung yang aku kasih tunjuk tadi, kau pergi ke sana, di situ banyak orang-orang yang rajin ibadah, orang soleh-soleh. Jadi udah dia tobat, mungkin lingkungan dia tak baik, Pak. Ya, dan ada lingkungan yang tingkat kriminalitasnya tinggi, ada, ya, ada yang nggak nyaman, ada yang pembunuhan banyak. Kayak di dunia ini nggak semua, Pak. Kalau kayak di Brasil, Pak, ya, Rio de Janeiro kalau nggak salah. Itu lagi pakai telepon di jalan dicopet terang-terangan. Di Brasil begitu. Ya, copet itu udah terang-terangan. Bahkan mereka punya tim. Nanti ada yang ngambil, ada yang dorong, ada yang ngalihin perhatian. Yang dorong dia tersungkur gitu, yang ngambil langsung pakai koran. Nanti dia yang memancing tuh ke sana. Padahal yang nyopetnya lagi ke sana. Sampai sindikat itu begitu di Brasil. Makanya tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Nah, itu tempat kita beda-beda, lingkungan yang mempengaruhi. Maka kata alim ini, kau pergi ke kampung itu, di sana banyak orang-orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budillah ma'ahum. Kau ibadahlah sama-sama mereka di sepanjang umur, ibadah yang banyak, tobat, ibadah yang banyak. Ya. Wala tarji ila ardika. Tapi pesan saya, jangan balik ke kampungmu. Tuh, kata orang alim ini, jangan balik ke kampungmu. Kenapa? Fa innaha ardu su'in. Karena kampung kau itu tempat yang kurang bagus. Ya, begal banyak, pembunuhan banyak, perzinahan di mana-mana. Ini kan tempat yang tingkat kondusivitasnya sangat kecil, kan? Ya. Sama jangan beda jauh-jauh. Tanjung Pinang sama Jakarta aja beda. Anak SMA Tanjung Pinang aman, tentram, hobi sama-sama. SMA 1 sama SMA 3 hobi, SMA 2 sama SMA 4 hobi, main futsal. Kalau di Jakarta SMA sekian sama SMA sekian tawuran. Enak mana lu? SMA mana lu? Kalau di sini nggak ada, mau kelahi tawuran macam-mana? Bapaknya sama bapak kita kawan. Kondusif. Maka kata sang alim, jangan balik ke kampungmu. Itu tempat yang bagus buat kamu. Lebih baik kau hijrah ke sana dan kau beribadah bersama orang-orang yang ibadah di kampung tersebut, orangnya baik-baik. Itulah nasihat dari sang alim. Alhamdulillah tak nambah satu jiwa lagi kan. Karena jawabnya betul. Kalau orang alim itu solutif, ditanya kasihnya solusi. Kalau orang abid dia ibadah, ya. Tapi kalau ditanya tentang dalil ini dia nggak paham. Dan memang mungkin kita masih tarafnya abid kali ibadah. Sholat berjamaah rajin, sholat sunnah rajin, baca Quran rajin. Tapi kalau ditanya berapa, bagaimana dalilnya membaca Al-Quran berapa pahalanya? Kan belum tentu kita semua bisa jawab. Kita ibadah, tapi kalau untuk menerangkan ngajar orang kita belum berani gitu ya, Pak. Itulah bedanya abid dan alim. Tapi karena yang pertama dia kena abid dibunuh, yang kedua karena alim dia puas dan mendapatkan solusi pencerahan buat hatinya yang mungkin dia merasa sudah hitam dengan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fantolakon, akhirnya pergi dari dia. Hatta idza nasafa tariq, sampai setengah perjalanan atahul maut, tiba-tiba ajalnya datang. Maut, dia didatangi kematian jatah hidupnya. Jadi dari tempat alim dia sudah di pertengahan jalan, baru separuh, bawa ke tempat dia tobat dan ibadah, kampung yang orang-orang baik itu. Tapi apalah daya, ya ajal sudah menjemput. Ini Nabi lagi cerita ini ceritanya masih cerita Nabi ya. Kemudian kata Nabi, "Fakhtasamat fihi malaika rahmah wa
wa malaikatul adzab, maka turun dua malaikat berdebar. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat adzab. Apa yang malaikat dua ini perdebatkan? Ya, siapa yang berhak ambil nyawa ini? Engkau apa aku? Kata malaikat rahmat, aku. Kata malaikat adzab, aku yang ambil. Kemudian apa alasanmu? Malaikat rahmat bilang, ja'a iban mukbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Dia sudah pergi datang ke negeri ini walaupun belum sampai, tapi dia sudah lakukan, dia sudah di perjalanan setengah, ya, dengan taubat sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang taubat sudah minta ampun, sudah dia menyesali, sudah minta agar dihapus oleh Allah. Buktinya apa? Dia datang ke orang alim, dia sanggup tinggalkan negerinya, dia pergi ke negeri yang dituju walaupun baru setengah perjalanan. Malaikat adzab beda lagi. Apa kata malaikat adzab? Innahu lam ya'mal khairan qattun. Kata malaikat adzab, dia belum mengamalkan apa-apa. Dia udah taubat tapi belum beramal, belum sempat ibadah kan? Belum sempat, baru setengah jalan. Ya. Baru setengah jalan. Nah terus bagaimana? Akhirnya gak clear. Ini sama-sama mau lari. Kata malaikat adzab, aku yang tarik dia, biar diadab dia. Kata malaikat rahmat, aku yang bawa dia, karena dia telah bertobat. Sampai fa'atahum malakun fi surati adami. Kemudian Allah utus satu malaikat lagi. Dan ini kata para ahli hadis adalah Jibril alaihissalam. Untuk apa Jibril datang? Ya, untuk menengahi kedua malaikat ini. Ya, sebagai hakim penentu. Ya, sebagai hakim untuk menentukan. Kemudian kata Jibril apa malaikat yang ketiga jadi hakim ini? Qisu ma bainal ardaini. Sekarang ukur antara dua daerah ini, kampungnya atau kampung tempat dia mau ibadah yang dia tuju ini. Kalian ukur fa'ila ayyihi makana adana, lebih dekat kemana fahuwalahu, maka itu untuknya. Kalau ini orang lebih dekat ke tempat tobatnya, ambil malaikat rahmat. Tapi kalau dia lebih dekat ke kampungnya yang jelek, tempat dia maksiat, ambillah malaikat adzab. Faqasu, akhirnya mereka ukur. Fawajaduhu adna ila ardil lati arada, maka rupanya dia ini lebih dekat dengan kampung yang dia tuju, tempat dia mau baik, tempat dia mau lebih dekat ke situ. Ya, akhirnya faqabartuhu malaikatur rahmah, akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmah. Ya. Nah, dalam riwayat Imam Muslim beda lagi, ada tambahannya. Ya, di sini dijelaskan, fakana ila qaryati salihah aqrab bisyibri fajulina min ahliha. Jarak antara dia dengan tempat tobat dan kampung yang jeleknya itu cuma sejengkal, sudah sejengkal. Tapi lebih sejengkal, lebih dekat ke tempat tobatnya. Makanya ketika diukur lebih unggul ke sini. Ya. Dan kemudian dalam riwayat Imam Muslim juga dikatakan, ya, Allah ridho dengan tobat ini orang. Saking Allah ridho, ya, sama tobatnya ini orang, Allah berfirman kepada tanah tempat dia tobat. Ya. Apa yang Allah firmankan? Ya, taba'ani. Hei kamu, tanah yang ada di tempat dia mau tobat, aku perintahkan kau bergeser mendekat kepada dia, menggeser mendekat kepada dia. Kemudian Allah firmankan kepada tanah sekitaran kampungnya yang jelek itu, hei tanah, bergeserlah kau sedikit, jauhi dia. Saking Allah itu, ini diceritakan oleh Nabi. Jadi sampai Allah perintahkan itu bumi geser
sampai dia lebih dekat ke kampung, dia tobat, faghfirallahu, akhirnya dia diampuni dosa-dosa. Ya, jadi ini kisah yang diceritakan Nabi ditangkap oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang tobatnya seorang pembunuh besar. Ya, apa faedah dari hadis yang kita kaji? Yang pertama, ini buat kita nih, kalau yang pengen didik anak atau seorang guru, ya, bahwasanya di dalam hadis ini ada uslubin Nabi, ya, bagaimana kecerdasan metodologi dalam mengajar yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang dilakukan Nabi namanya kalau sekarang storytelling, dengan memberikan kisah cerita. Karena itu lebih gampang ditangkap. Kan kita kalau kasih tahu anak-anak itu, ya, kita kalau kasih tahu anak-anak dengan storytelling, ya, nah, ada satu kura-kura ingin berjalan ke sebuah kebun, ya. Di sebelahnya ada kancil. Kalau kura-kura ini kan jalannya pelan, tapi dia istiqomah. Kalau kancil ini kan karena saking pintar dan kemarau, dia jalan cepat, tapi dia tak kuat godaan. Jadi godaan ya. Maka ketika kura-kura dan kancil dijalankan, semua orang mendukung kancil yang sampai lebih dulu ke kebun. Tapi kenapa? Di tengah jalan kancil melihat wortel, di tengah jalan kancil melihat tomat, maka kancil makan tomat, kura-kura tidak tergoda. Dia jalan pelan-pelan. Setiap ketemu godaan, kancil tergoda dan berhenti. Sampai akhirnya kura-kura sampai lebih. Biasanya gitu kalau kita kasih tahu anak-anak, namanya storytelling. Ya, dan pendekatan kisah ini dipakai Rasulullah. Makanya sahabat mencerna itu. Tapi nanti kasih pengantar, firman kana qablakum, ini kisah sebelum masa kalian. Berarti sebelum syariat Al-Qur'an itu ada. Sebelum itu, katanya kalau orang membunuh banyak harus dikisos. Nah itu beda, syariatnya kan belum berlaku syariat Al-Qur'an. Orang Nabi bilang ini sebelum kalian. Tapi ada kuliah bagaimana Nabi memberikan fit tauji wal mau'izah, ya, memberikan nasihat, ya, memberikan wejangan dengan menceritakan kisah yang realita tapi penuh hikmah. Dan memang begitu, Pak. Al-Quran itu kalau Bapak Ibu teliti, sepertiganya itu kisah. Al-Quran itu dibagi 3, ya. 30 itu tentang kisah-kisah, 30 itu tentang hakam hukum, 30 pengenalan surga, neraka dan akhirat. Itu aja Al-Quran. Dan ini hampir semua ahli Quran mengatakan kisah di dalam Al-Quran itu porsinya sampai 30%. Kalaulah nggak penting, tidak mungkin kisah itu dapat jatah banyak di Quran. Kisah Nabi Musa di banyak surat, banyak ketemu Musa di sini, Musa di sini. Kisah Ibrahim di sini, di sana. Kisah Nabi Yusuf ada surat Yusuf. Kisah Luqman ada Luqman. Tentang nabi yang lain banyak, ada surat Hud, ada surat Al-Anbiya, isinya kisah-kisah para nabi. Nah makanya di antara faedah hadis ini, Nabi menceritakan kisah tentang hikmah umat terdahulu. Ini adalah metode yang sampai sekarang kalau mau kita aplikasikan, kita bisa jadi pengajar yang baik, yang cerdas. Makanya kalau ada di guru matematika saja, kadang-kadang kalau dia ngasih soal langsung, ya 2/3 dikali 5 kuadrat dibagi sekian, penting itu. Bagaimana cara guru ini dipelajari dalam pendidikan matematika? Bagaimana caranya guru matematika supaya muridnya paham tentang soal dulu? Jawabannya nanti bisa dicari. Jadi pakai soal cerita bisa. Ya, Pak Tani memiliki tanah seluas 5 hektar, gitu kan? Kemudian setiap hektar ditanami sekian pohon kelapa sawit.
Kelapa sawit ini mengeluarkan biaya sekian persen setiap bulannya. Itu biasanya kita kalau pakai soal cerita matematika lebih cepat paham. Ya, makanya ini uslub itu artinya metodologi yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, rupanya boleh kita menceritakan tentang umat-umat lain walaupun bukan umat dengan syariat Al-Quran hari ini. Syaratnya termasuk menceritakan Bani Israel. Kan kalau kita ceritakan Bani Israel, mereka tidak pakai Quran, pakainya Injil. Tapi Injil yang betul-betul turun kepada Nabi Isa. Boleh nggak kita ceritakan? Boleh. Syaratnya apa? Kisah yang diceritakan tidak yukhalifu syara', tidak berselisih dengan syariat kita. Syaratnya begini. Jadi boleh, ya, boleh kita pilah-pilah kisah-kisah umat terdahulu yang secara teknis syariat berbeda, ya, tapi ada hal-hal yang bisa jadi benang merah nilai hikmah kita ambil. Itu boleh. Makanya dalam hadis, kalau Bapak Ibu sering dengar, ada hadis yang banyak orang hafal tapi sepotong. Ya, lengkapnya salah satunya tentang bolehnya menceritakan tentang kisah Bani Israel. Apa hadisnya? Balighu anni walau ayat. Kan saya pikirkan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itu kan cuma sepotong. Asli hadisnya balighu anni walau ayat. Wa hadithu an Bani Israel fala haraj. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Aku lengkap hadisnya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ceritakan kisah Bani Israel, tidak apa-apa. Dan barang siapa berdusta atas namaku, maka dia telah mengambil tempat duduknya di api neraka. Itu hadis lengkapnya. Jadi Nabi boleh hadithu. Hadithu itu artinya ceritakan, hadiskan, ceritakan. Bani Israel, tentang Bani Israel, wala haraj, enggak apa-apa, tidak masalah. Jadi boleh. Ini digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti misalnya, saya ceritakan tentang kurban. Kurban pertama kali di dunia ini di zaman siapa? Nabi Adam. Ketika ada Qabil dan Habil diperintahkan kurban. Nah, ya kan, ingat kan? Yang akhirnya karena ingin menikahi iklimah, berebut, disuruh berkorban. Korbannya Qabil tidak diterima karena dia berkorban dengan hasil ladangnya, dia peladang. Sementara Habil dia adalah peternak, dia berkorban dengan domba terbaik. Nah, di situ kan ada pertanyaan, loh, kok boleh korban dengan hasil pertanian? Oh, ini boleh diceritakan, tapi secara teknis nggak boleh ditiru. Karena apa? Karena syariatnya beda. Itu kurban pertama boleh pakai hasil pertanian. Kalau sekarang nggak boleh. Harus dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa? Hewan ternak. Apa saja hewan ternak? Hampir sepakat semua ulama. Ibil, bakor, dan bonam. Ibil onta, bakor sapi, bonam kambing, dan sedale-male. Kambing sedalanya siapa? Domba. Apa bedanya? Kambing rambutnya cepak, domba rambutnya gondrong. Boleh. Sapi boleh, kerbau boleh, karena kerbau termasuk kalangan sapi juga. Ya. Jadi ini yang maksudnya boleh menceritakan dari umat-umat yang sebelumnya. Yang ketiga, ya, fadlul ilmi ma'a qillatil ibadah ala kathratil ibadah ma'al jahli. Jadi kalau ada orang berilmu, ibadahnya biasa-biasa saja, tidak banyak, dengan orang yang beribadah tapi ilmunya sedikit, yang ilmu ibadahnya biasa itu lebih utama. Ingat, ya, beribadah sekedarnya dengan ilmu itu lebih baik daripada ibadah banyak tanpa ilmu. Ini rumus nih Pak, rumus. Tahu nggak kenapa? Nah, jadi kita ini ibadah satu amalan,
Misalnya contoh, baca Quran. Baca Qurannya 5 lembar sekali baca. Tajwidnya mantap, makhrajnya fasih, gunanya canggih. Tapi 5 lembar. Tapi di sebelah ada yang baca 10 lembar. Tapi gak pakai tajwid, gak pakai guna, tabrak semua. Mana lebih bagus? Lebih bagus yang pertama. Karena yang Allah ingin kita itu yang paling baik amalnya. Ya, makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ahsanu amala, bukan paling banyak amalnya. Aktsaru, kalau banyak itu aktsaru, tapi dalam ayat itu ahsan. Ahsan itu dari kata hasan. Hasan itu bagus. Ini rumus. Ya. Kita ada orang yang sholat nih. Ada di antara kita mungkin sholat tahajud dia 2 rakaat, tapi khusyuk, suratnya panjang, bacanya tenang, gerakannya sempurna, ilmunya beres semuanya. Dengan ada yang sholat 8 rakaat tapi laju macam lori lagi ngejar setoran ring. Kalau kita bawa lori kan harus kejar setoran, Pak. Semakin banyak ring, makin banyak cuan. Kalau bolak-baliknya sedikit, honor sedikit, gitu ya. Ini 8 rakaat, ini 2 rakaat. Mana lebih bagus? Lebih bagus yang sedikit, tapi berkualitas dan berilmu daripada yang 8 tabrak-tabrak aturan dan hukum. Begitu, Pak. Makanya yang penting kita dalam mengilmui satu objek ibadah. Mengilmui. Jadi kalau baca Quran banyak-banyak, di zaman Nabi itu banyak yang pengen baca sehari khatam. Salah satunya Abdullah bin Amr bin As. Nabi, aku suka kuat membaca Al-Quran. Berapakah aku boleh khatamkan? Maka Nabi bilang, Iqra'il Quran fi syahr, khatamkan dalam sebulan. Ini idealnya, Pak. Ideal Quran itu ideal paling paten sebulan sekali khatam. Karena hadisnya itu, Iqra'il Quran fi syahr, bacalah seluruh Al-Quran dalam sebulan. Jadi khatam paling bagus 1 bulan.